selamanya, ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Silakan. Ada yang ulang tahun loh. Udah tahu. Oh iya, apa udah lewat kan boleh sudah hari Minggu. Oh gitu. Oh, terima kasih sekarang. Ya, Nasman ya, ya. Kalau pertama bersama siapa? Ketemu, ketemu jati. Yang kedua apa? Karakternya diubahin. Yang ketiga apa? Yang menjadi penyembah yang benar, ya. Nah, terakhir, saya baca ayatnya aja dengerin ya. Ayatnya bilang begini. Yohanes 4 itu bilang ayat yang ke ya, ayat itu bilang begini. Ayat yang ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah diperbuat. Ayat 41, dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya dan sudah melakukan apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi yang keempat, perempuan Samaria ini adalah menjadi pemenang jiwa. Ya, jadi kalau ketemu dengan orang-orang yang membutuhkan itu, kita jangan malah lari. Kita harus menjadi berkat bagi mereka. Lihat, sekarang banyak orang menderita loh, banyak orang susah, banyak orang yang kehilangan pengharapan.
Tuhan kepengen pakai kita semua untuk menjadi apa? Pemenang-pemenang jiwa. Jadi orang kalau bergaul dengan Tuhan itu cirinya 4. Tadi kan termasuk 1, 2, 3, 4 ya. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, yang pertama cirinya ketemu kepuasan sejati, karakternya diubahkan menjadi penyembah, dan bahkan apa? Kalau kita bergaul dengan Tuhan menjadi pemenang jiwa. Nah, ini ada kesaksian bagus dari saudara Audrey, bagaimana dia menangkan suaminya, bagaimana mengubah suami, membuat dia lebih dekat kepada Tuhan, dan bagaimana keluarganya juga mengalami zaman Tuhan. Nah, kita akan dengar Audrey sendiri. Ya, sedikit aja kesaksian dari saya, sedikit tapi cukup bagus. Berapa hari yang lalu, minggu lalu, kita mengadakan ibadah di rumah saya. Kebetulan sekalian Pak Johan dan Ibu Meike itu memberkati rumah saya. Sebetulnya pada saat itu saya nggak siap, karena rumah saya itu memang nggak siap untuk, sebetulnya saya nggak persiapkan gitu. Jadi apa adanya. Nah kebetulan pada saat itu saya sama suami itu biasa, lagi biasa lah gitu, seperti lagi cekcok sedikit lah. Jadi sayanya di mana, dianya di mana gitu. Ketika Ibu Meike dan Pak Johan masuk ke kamar master room saya, saya tuh sebenarnya gimana ya, saya bilang mencilingling, aduh Ci, ya udahlah nggak apa-apa, apa adanya gitu kan. Saya tahu Pak Johan sama Bu Mika juga pasti juga udah tahu, tapi nggak tanya sama saya. Akhirnya kita berdoa di situ, Ibu Mika juga berikan minyak urapan, dan ya pokoknya kita berdoa di situ. Kemudian kita pergi lagi ke kamar yang satu. Nah di situ saya kalau tidur sama suami kan pakai guling. Suami saya punya guling satu, saya punya guling satu. Guling saya itu selalu merah, suami saya itu selalu coklat atau krem. Pak Johan sama Bu Bika datanglah ke kamar yang satu, mendoakan kamar yang satu. Nah di situ Pak Johan bilang, biarlah, dalam doanya bicara demikian, biarlah yang kamar ini, siapapun yang datang kamar spare room ini, siapapun yang tidur di sini, gitu. Pokoknya, saya langsung, oh my god, padahal tuh saya yang tidur di situ, gitu loh. Saya memang tamu di sini, saya pikir kan. Tapi setelah itu, setelah ibadah, besoknya itu kebetulan hari Rabu, terus tuh masih saya marahan dikit lagi ke mas suami. Terus hari Minggu saya mau ke gereja. Nah ke gereja itu kan saya perjamuan nih, mau perjamuan kan kemarin. Terus saya bilang sama suami saya, honey, maafkan saya bilang my apology if I make a wrong. Today we have a communion and I don't want to keep bitterness. Please forgive me. Terus saya pegang suami saya dari belakang, terus saya pergi ke gereja. Saya bisa perjamuan gitu kan. Pas pulang dari gereja, sebelumnya tuh malam sebelumnya guling itu saya taruh. Setelah doa itu sebenarnya saya pindahin tuh guling saya ke kamar master room saya. Saya mau tidur di situ. Sama suami saya ditendang. Saya ambil lagi, ditendang lagi sama dia. Saya ambil lagi, terus ambil lagi ditaruh di laundry room. Oh my god, kenapa taruh laundry room? Saya ambil, saya tidur di situ, tapi dicuekin nih sama dia pindah. Ya udah. Pas hari Minggu itu pulang gereja, saya masuk ke kamar itu. Pas saya masuk, guling saya sama guling dia berduaan begini. Saya berdampingan gitu. Oh ya Tuhan, saya bilang, oh haleluya, 12 kali, 13 kali, 14 kali saya bilang, puji Tuhan. Setelah itu, puji Tuhan, suami saya itu langsung agak sedikit rendah. And then sekarang panggil saya, good morning sweetheart. Kebetulan saya punya teman yang bilang sama saya, pokoknya Audrey, kalau suami kamu gimana panggil aja oke baby. Saya bilang oke baby. Tapi sekarang puji Tuhan, pokoknya saya semakin rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, ikut fellowship. Dan apa kata Cilingling, itulah Audrey, kita tuh mendengarkan firman Tuhan itu, dan kita selalu ingat apa yang disampaikan gitu loh. Kita lakuin sehari-hari. Puji Tuhan, saya sangat bangga punya ibu dan punya bapak sebagai gembala saya dan punya Yesus. Ya, saya rasa kita sudah sampai ke 4 ya, 4 terminasi terakhir ya. Jadi mudah-mudahan kita semua yang ikut ke kebun binatang ini
setelah mencocokkan wajah kita dengan yang mana Hebat cocok. kayak Bun Bin ya. Tapi dengan kerja kita ini diciptakan Tuhan lebih mulia dari kera kok ya. Ingat ya, kita bukan kera. Bilang kita bukan apa? Kera. Kita diciptakan serupa segambar dengan Allah sendiri ya. Nah, hopefully semua bisa enjoy dalam persekutuan kali ini, dan saya akan berdoa supaya selain kita juga bercita di kebun binatang ini, lihat yang jasmani, kita juga belajar firman, kita juga berkomunikasi saksi yang indah, biar semuanya di hari ini selalu dia berdoa dengan Tuhan ya. Bukan cuma kalau masuk gereja saja, tapi kita benar-benar mengalami Tuhan dalam pergaulan kita dengan Tuhan dalam ibadah kita. Ya, kita berdoa yuk. Lalu kita sebentar kita akan pulang ya. Bapak yang baik di sorga, kami bersyukur bisa berkenalan satu dengan yang lain. Terima kasih buat sesi-sesi yang indah, momen-momen yang indah bersama. Tuhan boleh menolong supaya setiap kami lebih bergaul dengan Tuhan, lebih akrab, lebih karib dengan Tuhan, sehingga kami menemukan kepuasan sejati dalam hidup ini. Karakter kami semakin diubahkan, kami boleh menjadi penyembah yang benar, dan bahkan menjadi pemenang jiwa, khususnya suami, istri, atau siapapun yang ada dekat kami mau menjadi berkat bagi mereka semua. Terima kasih, berkati juga Mega yang telah menolong, memimpin rombongan ini juga, berkati kami semua. Lindungi perjalanan pulang kami, biar sentosa, selamat, sejahtera, hidup menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur.